dapat bersekolah minggu online bersama Parkemit Galit Kelapa 5. Semua yang ada di rumah yang sudah siap untuk sekolah minggu, mari kita siapkan hati, kita memuji Tuhan yang sangat baik itu. Matahari telah bersinar, burung-burung berkicau, ayam pun berkokok menyambut pagi yang indah. Mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami semua akan memuji Engkau. Kami akan menaikkan syukur di hari yang indah ini di dalam sekolah minggu kami. Berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bila Ku Senang Hatiku Bahagia. Teman-teman, kita adalah orang yang berdosa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami melawan orang tua dan juga menyakiti hati sesama. Ampunilah salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
kasih untuk semua yang baik yang Engkau berikan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami dan juga adik-adik semua yang berada di rumah, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kak Eti akan bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan ayat yang ke-25. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita masing-masing dan mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Eti akan bercerita tentang buah roh yang kelima, yaitu tentang kemurahan. Ayo adik-adik, ada yang tahu tidak arti dari kata kemurahan itu sendiri? Kemurahan adalah tindakan yang baik dan yang benar yang kita lakukan untuk orang lain, bukan hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan secara nyata. Adik-adik, hari ini Kak Eti mau ingatkan kepada kita semua, kalau setiap pagi adik-adik bisa bangun pagi, bisa buka mata, bisa melihat, bisa bangun dengan sehat dan kuat, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa bersyukur ya untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita semua bisa hidup setiap hari, kita semua bisa melakukan apa saja. Adik-adik bisa bermain, adik-adik bisa bercerita, adik-adik bisa menonton, adik-adik bisa membantu mama, bisa mencuci piring, bisa mengepel, bisa menyapu, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan untuk kita. Oh iya adik-adik, adik-adik tahu tidak? Sekarang banyak orang yang lagi berjuang di rumah sakit atau ada di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Mereka sedang berjuang untuk sembuh dari virus yang namanya COVID-19. Dan ada para medis seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya yang sedang bekerja ekstra untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit akibat COVID-19 ini. Karena itu adik-adik, mari kita belajar tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kita belajar bagaimana bukti kemurahan Tuhan untuk diri kita sendiri. Oh iya adik-adik, Kak Eti mau kasih contoh dalam kehidupan kita tentang kemurahan, yaitu seorang papa yang rela memberikan anak tunggalnya untuk disalibkan, berkorban untuk mati bagi kita semua di atas kayu salib. Ayo, siapa namanya itu? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita yang kita perbuat. Untuk itu, kita harus belajar dan mengerti tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan kita harus memberi contoh yang nyata untuk orang lain. Oke adik-adik, hari ini Kak Eti akan memberikan contoh kecil untuk adik-adik lakukan di rumah.
Contohnya yang pertama, adik-adik bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu halaman, menyiram tanaman. Dan adik-adik juga bisa melatih tentang kepedulian dan kepekaan adik-adik. Contoh kecilnya yaitu di lingkungan sekitar. Misalnya lihat sampah berserakan, jangan hanya cuma dilihat, tetapi kita harus memungutnya dan harus membuang pada tempat sampah. Dan kita juga harus peduli terhadap sesama. Misalnya ada teman yang sakit, ada teman yang sedih. Kita bukan hanya melihat, tetapi kita juga bisa membantu mereka dengan nyata. Dan yang satu yang paling penting yaitu kita harus murah senyum terhadap semua orang yang kita temui. Ingat ya adik-adik, senyum itu tidak mahal. Oke adik-adik, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menjadi contoh yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus memberi bukti tentang kemurahan Tuhan bagi kita semua. Karena itu, tetap jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dan ingat, memberi contoh itu bukan hanya di mulut, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Jadi, jangan lupa ya adik-adik, jangan cuma hanya berbicara saja, tetapi harus memberikan tindakan yang nyata. Teruslah menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Tuhan Yesus cinta adik-adik. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita menyanyi lagu Sejuta, Setia, Jujur, dan Taat. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan adik-adik di rumah. Biarlah Tuhan, apa yang kami buat saat ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Memberkati anak-anak bersama orang tua mereka masing-masing di rumah. Biarlah sukacita mereka menjadi penuh di dalam hari-hari mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan COVID ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Allah tetap beracara di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu. Allah terus menyertai melindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Ini kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik walaupun sekolah minggu di rumah, tapi adik-adik harus tetap setia untuk sekolah minggu. Sebelum mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita menyanyi lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup.